bersebaran surat pemimpin itu ada adalah kan harus siap. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Saya seorang manajer dan dari sebuah produk pangan. Dan saya punya sebuah lahan di Tanggamus sekitar 3 hektaran. Dan saya ingin kalian semua para karyawan, tim analisa dan tim penelitian untuk menggarap sebuah lahan itu. Saya mempunyai dana sekitar 1 juta. Dan saya ingin kalian pada karyawan ini untuk mengerjakan itu semua. Saya kasih kalian deadline selama 1 minggu. Kalian paham? 1 week later. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Kayak kemarin minggu kemarin saya udah ngasih kalian event tentang produk pekerjaan. Bagaimana progresnya sekarang? Untuk tim analisis bagaimana? Untuk tim analisis, untuk sekitar 3 hektar, analisis yang kita dapat itu sekitaran 200 ton. Sekitar 50 kita olah sendiri dan sekitar 150 akan didistribusikan oleh pemasok. Analisis masa waktu rentang itu selama 3 bulan. Dan menurut hasil analisis yang kita dapat, kita perlu mengadakan kendaraan mobil untuk pendistribusian sekitar 5 mobil yang berupa 2 truk dan 3 mobil pick-up. Dengan pengiriman menggunakan mobil, estimasi perjalanan yang akan ditempuh akan memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Begitu sekiranya hasil analisis yang saya dapat, Pak. Estimasi pekerja sekitar dana yang akan dikeluarkan 10 juta dan masing-masing akan mendapatkan 1 juta. Selama 1 minggu, tentang itu siap didistribusikan. Itu saja yang kita bisa sampaikan dari tim analisis. Baik, untuk tim pencerahan gimana? Oke, di sini saya tim perencanaan. Jadi 150 ton itu akan kita sudah diskusikan, Pak. Di mana kita sudah bekerja sama dengan PT terkenal yaitu PT Indofood, Mixfood dan lain-lainnya, Pak. Di mana kentang itu akan mereka kelola yang seperti kita ketahui, Pak, produk-produk mereka sudah terkenal. Contohnya Rice dan lain-lain. Kita juga akan menjual di pasar sebagian, Pak. Sekitar 10 ton dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Pak, itu yang bisa yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan jelaskan untuk pemasok dan kita olah lebih rinci lagi Pak. Jadi pemasok itu kita kelola sekitar 150 ton. Itu akan dikelola mereka untuk bekerjasama dengan PT-PT. Kami sudah merencanakan PT-PT yang itu dan kita akan bertemu besok atau lusa untuk merencanakan lebih detail lagi Pak. Dan mereka sudah setuju, tinggal lebih rapat lagi Pak. Dan untuk produksi yang kita akan buat itu berupa seperti kentang freezer Pak. Ya, kita tahu bahwa kentang freezer ini lagi mendominasi pasar Pak. Dimana lipstick dipakai kentang freezer, mau popcorn, maksudnya saat kita nonton bioskop itu akan bisa dimakan lewat kentang itu Pak. Jadi siap saji dan bisa dikelola dengan cepat Pak. Dan itu kentang freezer itu kami juga bekerjasama dengan PT Eko Sejahtera yang ada di Tanggamus, di mana itu mereka memiliki mesin-mesin yang lengkap Pak. Jadi di situ sekiranya juga kami akan merencanakan bertemu sekitar 1 minggu ke depannya untuk merencanakan lebih rincinya lagi Pak untuk kerjasama itu. Dan juga dari tim perencanaan juga telah menyiapkan anggaran yang sesuai itu sekitar 50 juta itu Pak. Dan itu dana itu untuk yang lain-lain Pak, nanti akan saya jelaskan lebih rincinya lagi Pak. Dan untuk yang dijelaskan oleh tim analisis itu berupa mobil itu akan kita gunakan untuk distribusi. Yang truk itu akan didistribusikan yang kentang langsung Pak, yang menjadi yang bus itu akan didistribusikan untuk kentang yang freezer ini Pak. Dimana kentang freezer ini kita juga sudah bekerjasama dengan PT-PT yang ada di Bandar Lampung ini Pak, atau perusahaan yang sudah siap dari Pak, seperti PT Indomarko dan lain-lain Pak, dan kami sudah diskusikan. Baik, terima kasih semuanya buat kontribusinya. Dan saya punya pertanyaan, apakah dari yang saya kasih, apakah cukup? Untuk sekarang dana yang Bapak sediakan itu masih cukup banget Pak, dimana ya dan anggaran kami sekitar 60 juta masih ada 40 juta. Oh, baik.
One day later. Setelah memberikan laporan ke pihak manajer, lalu tim perencanaan dan tim analisis menemui dari pihak pemasok dan pihak PT Eko Sejahtera untuk melakukan kerjasama dalam bidang bisnis. Pak, saya Rizky sebagai tim perancangan dari PT Indonesia 3. Di sini saya mau mengajak kerjasama sama Bapak nih. Kami ada nih Pak, kita 200 ton. Rencana kami 50 ton itu akan dibuat produk yang kami rencanakan Pak, seperti frozen food. Itu tentang freezer itu loh Pak. Nah, rencana kami juga ini ngajak Bapak kerjasama itu berupa mesinnya Pak. Dengan tahu PT Bapak ini terkenal dengan mesin-mesin yang canggih dan dapat diharapkan akan membantu sistem produksi kami Pak akan lebih singkat dan cepat. Ini ada proposal, boleh Bapak lihat dulu. Oh baik, saya tertarik dengan proposal Anda. Cuman saya ingin meminta uang buat kesepakatan kita. Saya minta uang sebesar 50 juta. Apakah Anda sanggup? Kalau sekitar 15 juta itu sanggup sih Pak, cuman apakah Bapak bisa mengurangi lagi gitu Pak? Soalnya kan ada pekerjaan yang kami akan keluarkan untuk biaya ini. Maaf ya, saya tidak bisa mengurangi itu lagi karena memang itulah yang menjadi ketentuan dari perusahaan saya. Apakah Anda mau? Baik Pak, kami siap untuk sudah. Baik. Deal ya Pak? Baik, deal. Makasih ya Pak. Oke. Saya pamit dulu ya Pak. Selamat siang Pak, itu dengan Bapak Ibu ya? Ya, selamat siang. Iya, benar. Boleh saya duduk Pak? Ya, monggo silakan. Kak, saya dari Rizky dari PT Satu. Jadi Pak, jadi saya sebagai tim perencanaan dari PT itu, kami ingin mengajak kerjasama untuk Bapak. Kiranya yang telah kami diskusikan waktu itu Pak, kami mempunyai kentang sekitar 200 ton. Di mana rencana kami 200 ton itu 150 tonnya didistribusikan untuk Bapak sebagai pemasok Pak. Nah, kira-kira Bapak minat nggak ya Pak untuk yang telah diskusikan kami waktu itu? Dari PT mana Pak? PT Dimas Kedua Pak. Oh iya, mungkin untuk hal tersebut bisa kami diskusikan kembali ya Pak. Kalau misalkan kami sudah mendapatkan keputusan, kami akan menghubungi Bapak kembali. Oke Pak, ini boleh lihat proposal ini Pak. Saya terima ya Pak. Ya, Pak. Jadi saya dengar Bapak ini masak yang bagus nih Pak. Karena Bapak masak di PT besar ya, seperti Infood, Food, dan juga Pak. Iya Pak. Nah, jadi itu sih makanya kami minat rencananya masuk ke Bapak. Diharapkan Bapak minat juga nih Pak, karena kami menginginkan yang berkualitas dan bersih Pak, dijamin. Dan rencana kami itu juga sekitar 1 minggu tentang itu siap. A few moments later. Kemarin kan udah kita analisis, tim analisis sudah siap. Sudah sih. Orang udah analisis dana yang ngeluarin kemarin itu berapa? Sekitar Sudah siapa? Bentar ya. Halo Pak. Iya Pak. Oh baik Pak, siap. Kami akan info itu selanjutnya. Makasih ya Pak. Baik Pak. Woi, ada info ya? Gimana? Tim masak mau terima 150 ton itu. Nah, dari kan kita udah terima nih kerjasama dari PT Koto, sekali masak, dia mau nih. Nah, kan itu udah bagus nih, masak itu udah ada. Terus masalah kentang itu tadi gimana? 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Bisa simpan. Nah, orang udah bilang ke kerjasamanya lah. Masa waktunya apa? Masa waktu pengerjaannya, masa waktu pengerjaan itu sekitar 5 sampai 1 minggu. Berarti kalau Mungkin ya. gue tadi juga udah bilang ke pemasok sama PT itu, satu minggu itu kita siap sih. Udah cek sana langsung. Belum ya kita? Nanti kita cek Survei di sana. Survei kita. Kita survei. Ini udah nih semuanya nih. Tinggal tenaga kerja tadi kemarin orang menjadi 10. Itu berapa gajinya? Dalam siapa? 10 juta Satu orang. untuk 10 orang. Berarti 1 juta. Selama 1 minggu kita kerja. Iya. Iya, 1 sampai 2 minggu. Oke, udah pengiriman logistik
pengiriman distribusi. Orang udah siapin mobilnya, udah siap apa masih siap? Belum sih. Soalnya kan perusahaan juga udah ada mobil. Itu mobil lama apa baru? Mobil lama. Mobil lama. Udah. Itu di ACC. Udah. Terus itu alat-alatnya kemarin. Setelah menerima kerjasama dari pihak Eko Sejahtera dan pihak pemasok, lalu tim analisis dan tim perencanaan melakukan survei langsung ke pihak petani, pihak distribusi, dan pihak gudang. Mengapa mereka melakukan survei langsung? Agar dapat mempermudah mengetahui apakah ada masalah dari pihak-pihak tertentu. Lalu mereka dapat mudah melakukan atau memecahkan masalah mereka tersebut. Akhirnya kita udah sampai Tanggamus. Gila jawaban Wah, daripada sumpah luas bener. Mantap, bos itu kaya bener. Iya, Berapa hektar? Berapa hektar? Pak, aduh, bisa boleh wawancara bentar nggak ya Pak? Boleh. Ada apa ya? Kira-kira Kenapa, Om? untuk kentang ini keadaannya sekarang gimana ya? Oh, kadang kita ini ya, keadaannya sangat baik sekali. Baik nih Pak. Iya. Sekarang kan musim hujan tuh Pak. Apa berpengaruh dalam tentang keadaan kentang itu Pak? Sebenarnya kalau misal musim hujan dia malah lebih bagus ya sebenarnya. Oh, Dengan doan iya. berlipat tanah yang bagus, pH tanah yang naik, itu akan menjadi petani itu semakin bagus dan menjadi bernutrisi. Oh. Seperti itu. Dan ukurannya pun makin baik Pak. Mungkin bisa biasanya untuk satu bentang itu hanya beberapa gram, itu bisa nambah gramnya. Kira-kira nih ya Pak, kita di luar market lah Pak. Oke, kan? Kalau misalnya pemasoknya itu di sini tuh gimana sih Pak? Apa di orang tuh lebih galak apa kalian itu sering dihalangi gitu? Kalau misalnya ada pemasok ke sini, itu kan memang sedang bekerja sama dengan pemasok gitu ya. Itu memang lebih baik dan dia juga kebetulan baik banget sama petani seperti kita ini yang lebih kesusahan itu tentang ekonomi. Jadi bagus sih tentang pemasakan itu. Oh, udah nyampe di distribusi nih, udah sampai sini gitu ya. Oh itu Bapak, sorry lah. Halo Pak. Selamat siang. Iya Pak. Bapak betul dengan distribusi yang kami siapkan. Iya, ya betul. Kami mau bertanya langsung nih Pak sama Bapak. Kira-kira pengiriman itu ada kendala nggak ya Pak? Oh, buat pengiriman selama ini belum ada sih Pak kendalanya Pak. Kira-kira dari tim petani tadi kami udah nanya dari petani. Kira-kira semingguan itu bakal siap didistribusikan. Nah, diharapkan untuk Bapak sih udah siap belum untuk 1 minggu itu akan didistribusikan? Oh, kalau 1 minggu ke depan ya? Kalau 1 minggu ke depan kebetulan kosong saya Pak. Oh bisa. Ya, siap Pak. Jadi nanti akan didistribusikan ke Bandar Lampung, Ya. Kalianda. Nah, itu sekitar berapa jam menurut Bapak? Kalau ke Kalianda itu sekitaran 3 jam. Kalau ke Bandar Lampung sekitar 4 sampai 4,5 jam. Itu kira-kira Bapak ada kendala apa enggak ya pas pengiriman nanti? Biasanya kan kayak gitu jalan rusak gitu Pak. Oh Boleh ada sebutkan? sih, ada kalau jalan rusak ada, makanya itu kita agak lama di perjalanan. Itu pasalnya tahu sendiri lah jalannya gimana di sana. Baik Pak, nanti kalau misalnya ada permasalahan dalam kendaraan ataupun rusak atau ya, nanti boleh dihubungi nomor lagi ya Oh, ya, Pak. Pak. Wah, Bapak di mana? Jauh-jauh dari Bandar Lampung. Iya. Bagaimana keadaan gudang sekarang? Iya Pak, bisa dilihat dari sekarang. Iya. Sambil jalan boleh Pak? Kayak ini itu kentang udah siap nih Pak, udah didistribusikan, jadi siap tinggal langsung dioleh tim. Boleh. Boleh Pak. Dan kami dari kirimkan oleh petani kita itu dari 20 kota itu didistribusikan ke orang. Dan ini proses kita 15 pot bisa dikirim di proses dulu di kota juga. Baik. Gudang komputer itu. Ya, dan itu selanjutnya bagian situ bagian untuk bersih-bersih kentang ya. Satu kalian di situ udah sekitar 15 tahun yang siapnya itu. Jadi musim-musimnya kentang itu udah siap untuk kegiatan langsung bisa. Udah kita jalan. Masih apa aja loh di sini? Ya, cek terus ya. Oke, masih apa?
Setelah melakukan planning yang baik, kita akan siapkan untuk time to market. Di mana time to market ini sebelum kita jual, kita harus sudah mempersiapkan barang-barang itu menjadi bahan yang baik untuk siap untuk di customer teman-teman. Dan dari itu kita mengatur dengan pola manajemen, di mana pola manajemen ini akan dapat membantu kita untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan dengan baik dan secara struktur teman-teman. Dan juga ada procurement, di mana di sini pihak kita melakukan procurement tenaga kerja dengan baik secara cepat, dan lalu kita juga memiliki target yang cukup di mana mereka akan siap menyediakan barang-barang yang siap untuk di customer teman-teman. Dan dari pihak logistik sendiri juga kita sudah mempersiapkan dari pihak gudangnya, pihak pengirimannya, di mana pihak gudang sudah mempersiapkan untuk melakukan distribusi dan dikirimkan lewat pihak distribusinya teman-teman. Dan juga pihak distribusinya itu sendiri juga kita memiliki 2 gudang teman-teman, yang ada di Lampung Selatan yaitu ada di Kalianda, dan di Bandar Lampung yaitu ada di Kota Karang teman-teman. Melalui distribusi itu kami sudah menyiapkan target-targetnya seperti target perjalanannya, jangka waktunya, biayanya yang ada di tim perencanaan atau tim analisis pertama sampaikan teman-teman. Dan juga maka dari itu telah melakukan kegiatan supply chain management akan mendapatkan profit yang baik teman-teman, dikarenakan kita sudah mempersiapkan semua supply chain management itu dengan baik. Lalu dari tim analisis itu sendiri juga akan dapat membantu kita untuk target atau materi barunya ke depannya, persiapan baru ke depannya untuk dapat melihat hasil kerja yang dulu akan dapat membantu kita melakukan pekerjaan yang baru teman-teman. Terima kasih.